Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya. Jadi topik pembahasan kita pada sesi kali ini adalah mengembangkan pola pikir berbasis probabilitas untuk trading. Nah ini, ya, biar kita semakin cerdas. Jadi kita akan membahas pola pikir berbasis probabilitas untuk trading, ya, atau bahasa simpelnya probability mindset. Nah, ini merupakan suatu pembahasan yang kalau diperhatikan penting nih, apalagi kita dalam dunia trading, ya, karena trading menggunakan yang namanya probabilitas, akurasi, apa segala macam. Oke, kita akan bahas bagaimana mengembangkan pola pikir, ya, berbasis probabilitas, gitu. Oke, simpelnya adalah teman-teman harus menyadari, ya, kenapa banyak trader gagal. Padahal sebenarnya, ya, mereka ini tidak masalah di modal, kadang modalnya banyak, ratusan juta malah, tapi gagal. Ya, kenapa? Sedangkan ada yang mulai dengan modal puluhan, saya sendiri mulai dengan modal puluhan, ya, nggak langsung ratusan. Itu ya bisa gitu. Kenapa? Karena itu tadi, pola pikirnya beda, pola pikirnya keliru, ya. Kenapa mereka bisa gagal? Karena pola pikirnya itu yang pertama adalah keliru, ya, berbeda lah, ya, salah paham. Nah itu. Nah, saya menggunakan pola pikir yang sifatnya adalah probabilitas, ya, yang sifatnya adalah probabilitas. Artinya apa? Sifatnya adalah kemungkinan, ya, atau bahasa lainnya adalah peluang. Nah, ya, atau kita sebutnya apa? Akurasi, ya, atau kita sebutnya lagi apa? Ketidakpastian. Ini adalah mindset atau pola pikir yang saya terapkan. Ya, saya tahu trading itu apa? Trading itu ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan, ada yang namanya peluang, ada yang namanya akurasi, ada yang namanya ketidakpastian. Ya, jadi trading itu nggak linear. Linear itu apa? Linear itu kayak apa ya? Kayak istilahnya itu kayak begini nih. Nah, ini linear. Ya, langsung kayak apa itu, menukik kayak pesawat mau take off. Nah, itu linear, ya, jadi lurus gitu. Padahal trading itu nggak seperti itu. Trading, ya, dia malah seperti anak tangga mungkin, ya. Kalau yang step by step kayak anak tangga, ada juga yang nggak kayak anak tangga, ada juga yang seperti grafik, ya, naik turun dikit, naik turun dikit, naik turun dikit, naik turun dikit. Nah, ya, jadi ini adalah prosesnya kita, ya. Ada kenaikan, ada perkembangan, kemudian kita koreksi, ada kesalahan, kita perbaiki, kita naik lagi, grow lagi, gitu-gitu, ulang gitu. Nah, jadi trading itu nggak linear, nggak langsung menukik lurus gitu, nggak. Ya, pasti ada fase-fase dia, kayak anak tangga itu ada fase-fase dia grow, dia bertumbuh, dia naik, kemudian dia stagnan, belum ada perkembangan, terus nanti dia grow lagi, stagnan lagi, kayak gitu. Intinya pas secara jangka panjang, setahun, 2-3 tahun, menukik, ya. Gitu. Trennya naik, bertumbuh. Nah, itu bagaimana cara mencapainya? Yaitu adalah dengan mengembangkan pola pikir berbasis probabilitas. Nggak bisa menggunakan pola pikir yang linear. Baru masuk, ya kan, langsung pengennya, cuan banyak gitu. Langsung pengennya itu kayak nerbangin layang-layang gitu kan. Langsung naik, ya, ditarik benangnya langsung naik. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Nah, saya jelaskan. Kenapa nggak bisa? Oke. Karena pikiran kita atau otak kita itu diciptakan berdasarkan ketakutan, ya. Jadi istilahnya tuh brain, ya, itu fear base, ya. Ya, jadi berdasarkan ketakutan. Jadi pikiran kita itu sebenarnya diciptakan berdasarkan ketakutan, ya. Jadi itu, jadi pikiran itu memang dari dulu, ya, secara sistem itu, dari lahir itu memang udah di set sensitif sama yang namanya ketakutan. Makanya kan kita itu kan membuat, misal rumah. Kenapa orang membuat rumah? Ya karena takut diserang binatang buas dari luar, ya kan. Makanya dulu kan orang bikin rumah itu waktu zaman purba itu kan bikin rumah, ya kan, dari kayu, dari apa, karena takut diserang hewan buas, karena takut ada hujan, takut kena hujan, takut kena salju, kedinginan, takut panas segala macam. Karena ketakutan. Kata kuncinya kan karena ketakutan dibikin apa-apa itu, iya kan, gitu loh. Jadi orang-orang membuat segala sesuatu, manusia itu kan karena ketakutan, ada rasa takut di situ. Nah, rasa takut
ya dimasukin ke trading itu nggak cocok, karena trading itu kalau mentor saya bilang itu different mindset. Ya, trading itu mindsetnya agak berbeda dengan kita hidup normal. Beda dia, sangat berbeda ya, sangat berbeda. Nah, itu udah pernah saya jelasin ya. Ya. Jadi, ketakutan itu ketika masukin ke trading justru dampaknya bukan baik, malah buruk. Kalau di real life, orang takut, dia dia malah bagus hasilnya karena dia punya antisipasi. Tapi kalau di trading, ketakutan itu malah makin bikin orang itu hancur. Entah kenapa itu. Ya, beda ya. Ya. Kalau di real life kita takut, kita tahu gitu, kita takut, kita bisa antisipasi kita ngapain. Tapi kalau di trading kita semakin takut, semakin berbahaya, semakin impulsif. Nah itu. Jadi pertama kita harus tahu bahwa brain kita itu diciptakan dari yang namanya ketakutan. Ya, lebih condong ke yang namanya rasa takut. Nah, makanya ketika kita ingin mengembangkan pola pikir ya berbasis probabilitas, kita membutuhkan yang namanya itu impartiality atau sikap netral. Nah, ini yang paling penting. Sikap netral. Kenapa saya bilang begini? Gini. Trading kalau teman-teman paham, ya, ada dua kemungkinan. Ya, dalam 20 kali trading, 20 kali kita bisa loss, kita bisa loss, kita bisa loss, kita bisa profit, kita bisa profit, kita bisa loss, dan sekian. Nah, itu. Artinya, kita membutuhkan sikap netral. Kenapa? Sikap netral apabila kita loss 3 kali, kita jangan pernah berpikir bahwa next-nya itu kita bisa profit atau kita loss. Gitu loh. Jadi, itu maksudnya sikap netral. Biar apa? Ya, biar fear-nya hilang. Ya, namanya juga belajar probabilitas kan. Nah, jadi kita harus punya yang namanya sikap netral. Karena kalau kita nggak netral, kita loss 3 kali, kita loss 4 kali, nanti kita berpikir, oh ini kalau saya trading lagi loss, ya udah nggak usah trading. Nah, kan bahaya. Kalau Anda stop trading kan habis. Tamat kan, nggak jadi trader. Gitu loh. Ya kan? Loss 3 kali, nggak langsung berhenti ya ngapain? Baru 3 kali misalnya gitu. Nah itu kan apa? Nggak punya sikap netral. Kalau punya sikap netral, dia tetap lanjutin karena dia tahu apa yang terjadi di masa lalu itu kan tidak pasti menentukan masa depan. Anda bisa loss 3 kali. Mungkin ini hanyalah bentuk dari probabilitas Anda. Dan bisa jadi Anda win, Anda profit, baru Anda loss lagi, baru Anda profit, dan profit lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk dari sikap netral. Kalau kita nggak netral, kita lihat, kita sudah loss 3 kali. Ya, di sini kita loss 3 kali. Apa yang terjadi? Kita akan dihantui rasa takut. Waduh, ini kalau aku trading lagi, aku loss nih. Aku pasti loss lah itu. Kenapa? Karena kita belum punya yang namanya sikap netral. Ini mahalnya. Gitu. Nah, teman-teman kalau mau belajar ini, teman-teman harus baca buku tentang yang namanya state of mind, ya, kondisi dari pikiran. Ya, jadi kenapa orang takut dalam trading? Karena biasanya dia tidak punya sikap netral. Ya, jadi misalnya saya trading 1 bulan, saya trading 10 kali. Ya, saya baru trading 3 kali. Ya, jadi 1 bulan, ya, misalnya saya 10 kali trading nih. Ya, ini bulan apa? November. Nah, bulan November 2022 misalnya. Saya baru trading misalnya 5 kali. Hasil dari 5 kali gimana? Saya loss, saya profit, saya loss. Nah, kan masih ada 5 kali. Nah, kalau saya nggak punya sikap netral, saya langsung melihat, ini lossnya 3 kali. Ya kan? Ini lossnya 3 kali. Berarti next-nya, di 5 kali trading saya sisanya, bisa jadi saya loss lagi, baru saya profit. Mungkin saya bisa profit 2 kali, atau saya bisa loss, bisa profit, bisa loss lagi. Ya, atau saya profit sekali, saya bisa loss, saya profit, atau saya loss. Jadi ini bentuk yang namanya pattern. Ya, orang-orang yang ikut mentoring saya itu pasti udah saya ajarin yang namanya pattern. Nah, ini kalau nggak punya sikap netral, kamu akan berpikir seperti ini. Gitu. Makanya kita harus punya sikap netral. Kenapa? Karena ada kemungkinan bukan ini. Ya, yang bisa jadi adalah profit, Anda loss, Anda profit, Anda loss. Misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu, ya. Jadi ini adalah bentuk dari sikap netral kita. Ya, jadi ketika kita baru jalan 5 kali, yang harusnya kita 10 kali trade misalnya, nah itu jangan sampai 5 kali ini Anda lihat dari sini akhirnya itu kan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Wah, ini si manusia ini berpikir karena dia loss 3 kali, potensi dia akan loss 3 kali nih, 5 kali trading yang belum terjadi misalnya, ya. Karena ini sudah terjadi, ya ini udah terjadi, ini belum, dia berpikir bahwa ini akan loss-nya 3 kali juga atau lebih, atau misalnya, atau loss semua bisa gitu. Itu karena dia tidak punya yang namanya sikap netral. Jadi dia harus paham. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa
bahwa mindset manusia atau pikiran manusia itu fear, ya, ketakutan, sensitif dengan ketakutan, hal-hal yang membuat kita takut, ya, kayak kerugian, kehilangan uang, itu kan ketakutan, takut hilang uang, takut kalah, takut loss, kan gitu. Nah, makanya kan trader kalau udah terlatih, dia tidak melihat suatu kerugian atau suatu kesalahan itu menjadi ketakutan, karena dia udah ngerti bahwa itu hanyalah bagian dari rencana. Nah, intinya apa? Even sekalipun, ya, pro trader itu selalu mencium ketakutan, ya, atau bahasa quote-nya itu kalau nggak salah itu, a really great trader smells the fear. Nah, ini adalah salah satu kutipan ini dari buku yang saya baca. Jadi trader profesional sekalipun itu mencium ketakutan. Jadi ketakutan itu tidak memilih siapa kamu. Ketakutan itu ada di siapa saja, pasti ada. Saya mencium ketakutan, teman-teman. Mencium, tetapi tidak saya makan. Gini loh. Mencium artinya Anda tahu itu ada. Jadi kayak Anda mencium bangkai. Anda mencium bau busuk. Anda tahu bahwa ada yang busuk di sekitar saya. Tapi kan tidak mungkin Anda mengambil terus Anda konsumsi, kan gitu logiknya. Nah, ketakutan hanyalah di smell, hanyalah kita cium. Saya selalu mencium ketakutan. Setiap trading saya pasti. Ya, siapa sih yang nggak punya ketakutan? Pasti. Tetapi saya tidak konsumsi itu. Saya hanya mencium, saya hanya merasakan, oh, saya punya ketakutan, saya merasa takut. Ya udah, just like that. Ya, hanya smells, hanya mencium, hanya merasakan, ya. Jadi seperti kita kayak jalan, kita ada bau busuk. Nah, itu. Tapi tidak mungkin kita konsumsi itu kan. Nah, jadi itu adalah quote-nya. Jadi traders pro sekalipun itu tahu ada ketakutan, tahu, mencium malah. Dia mencium itu arti merasakan baunya, ada. Ketakutan itu ada. Tetapi tidak dikonsumsi, tetapi tidak termakan. Ya, ada orang mencium ketakutan dan dia makan ketakutan itu. Nah, itulah yang membuat mereka tidak pernah bisa punya pola pikir yang berbasis probabilitas. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka mencium ketakutan dan mereka mengkonsumsinya. Ya, mereka memakan itu ketakutan tadi. Nah, makanya ketakutan itu masuk ke dalam diri mereka. Ya, kena yang namanya bait, jebakan. Ya. Nah, makanya ada satu formula sebenarnya. Apa formulanya? Formulanya itu adalah begini. Ya. Kita harus punya, ya. Jadi kita harus memiliki intuisi. Ya. Intuisi apa? Intuisi untuk melihat, ya, pasar dan mengetahui, ya, di mana area jebakan berada. Nah, apa area jebakan? Ini ketakutan tadi. Jebakannya kan ketakutan. Ketakutan ini kan kita punya trap, jebakan kita. Ya, trader itu kan jebakannya kan takut kan. Takut kalah, takut loss, makanya nggak pakai stop loss, ya kan. Nah, nanti itu saya bahas tuh kenapa orang kayak gitu. Nah, jadi kita harus memiliki intuisi untuk melihat pasar dan mengetahui di mana area jebakan berada. Apakah area jebakan itu, area jebakan itu adalah ketakutan tadi, atau tempat orang itu mengalami kerugian yang banyak. Ya, tempat suatu trap terjadi. Nah, itu ketakutan. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah mulai menarik benang merah, sudah mendapatkan benang merah. Oh, bentar, kayaknya saya paham. Pasti ada kayak gini nih ya. Oh, bentar, kayaknya saya paham, pasti gitu tuh kan. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan pola pikir berbasis probabilitas? Ya, kita harus mengetahui bahwa pikiran itu, ya, sangat sensitif dengan yang namanya ketakutan. Ya, karena pikiran kita itu dibangun dari adanya ketakutan, dari adanya tekanan. Ya, gitu. Kemudian kita harus punya yang namanya sikap netral, impartiality, gitu. Untuk melihat segala sesuatu yang terjadi, ya, itu jangan melihat kemungkinan yang buruk. Ya, netral aja. Tidak memihak, tidak takut kalah, tidak takut menang juga. Nggak overconfident juga, netral. Ya, kalau overconfident juga nggak baik. Oh, trade saya ini pasti profit. Nggak juga. Netral aja, netral. Anggap aja pura-pura nggak tahu mau jadi apa. Netral aja, intinya netral. Tahu netral nggak sih? Ya, tidak memihak, ya. Tidak positif, tidak negatif. Tidak loss, tidak profit. Tidak memihak akan profit, tidak memihak akan loss, gitu. Optimis aja, tapi tidak ini kita. Tidak banget overconfidence, ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa sekalipun professional trader itu selalu mencium ketakutan. Jadi great trader itu smell the fears. Nah, itu kutipannya, ya. Jadi kita harus memiliki intuisi untuk melihat pasar dan mengetahui di mana area jebakan berada, ya. Di mana jebakan ini, ketakutan ini berada. Nah, makanya saat trading itu ada banyak trik
Ada banyak trik yang digunakan untuk melihat kapan entry yang baik, di mana ketakutan sering terjadi, ya di mana area yang banyak trader itu melihat bahwa mereka akan entry di situ dan akhirnya berakhir loss dan segala macam. Ya, dan di mana area tempat trader itu akan mengalami kekeliruan dalam melihat pasar. Ya. Dia merasa bahwa ini adalah reversal, ternyata ini masih continuation. Dia merasa bahwa ini sudah balik arah, ternyata hanya pullback misalnya. Nah, itu kita belajarnya seperti itu. Ya. Makanya belajar trading itu lama. Ya, saya mengajar orang tuh 4 bulan mentoring itu. Ya, nggak ada yang seminggu, nggak ada yang sebulan. Kenapa? Karena nggak mungkin. Nggak mungkin teman-teman ngajarin trader, apalagi yang pemula, apalagi yang pernah loss segala macam, itu nggak semudah teori. Kenapa? Karena mentalnya pasti rusak. Ya, jadi kita ajarin pelan-pelan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus punya yang namanya apa? Intuisi untuk melihat pasar dan mengetahui di mana jebakan berada. Di mana ketakutan itu muncul gitu. Ya, di mana ketakutan itu muncul. Nah, dan biasanya ya, trader-trader yang tidak memiliki pikiran berbasis probabilitas itu di dalam pikirannya sendiri seperti ada yang berbisik. Ya, yang biasa kita sebut itu apa? Internal dialog namanya. Ya. Apa internal dialog? Biasanya dia ngomong kayak gini, "Yo, gonna lose," gitu. Ya kan? Kamu pasti rugi, ya kan? Pasti kena SL. Ayo, kayak gitu. Ya, itu namanya internal dialog. Jadi itu seperti bisikan secara tidak langsung di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita melihat harga, ya, misalnya gini contoh, saya kasih contoh ya. Di sini ada satu chart. Nah, ini. Oke. Harga naik, ya. Ya turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Teman-teman, ya, pasang entry buy. Ya, pasang entry buy di sini. Oke. Ya kan? Pasang entry buy. SL-nya di sini. Oke. Ya kan? Tiba-tiba apa yang terjadi? Harga turun. Nah, internal dialogmu tuh langsung ngomong, "Ayo, kena SL," ya kan? "Ayo, rugi nih." Akhirnya apa? Buru-buru Anda close. Yakin saya. Akhirnya apa? Karena Anda dibisikin kayak gitu. Di sini apa yang dilakukan? Close. Close manual. Karena takut. Apa yang terjadi? Nggak lama harga turun dikit, naik. Ah, itu namanya internal dialog ya. Ayo, kena SL lo, ya kan? Kayak gitu dia. Ayo, pasti rugi nih. Ayo, gagal, salah analisa lo kamu gitu. Bahkan ada yang nggak close, ada yang close terus dia entry lagi. Dia bukannya close doang, tapi dia entry lagi, dia cari sell lagi. Akhirnya apa? Kena SL 2 kali loss gitu ya. Sudah loss di sini, sudah loss lagi di entry yang kedua. Itu kalau dia sampai yang kedua. Kalau yang ketiga apa? Balas dendam lagi, entry lagi ya kan? Dia entry di sini lagi, loss lagi, entry di sini lagi ya kan? Karena nggak mau nerima kesalahan segala macam ya kan? Indikatornya sudah menunjukkan pembalikan segala macam. Padahal apa? Marketnya malah naik terus gitu. Nah itu ya, itu biasa terjadi karena apa? Internal dialog namanya gitu ya. Jadi istilah ya apa ya, kayak bisikan-bisikan yang membuat kamu itu takut gitu loh ya kan. Jadi itu sering terjadi ya, dan itu sering saya perhatikan di trader-trader yang pemula itu ya, yang sudah trading lama juga kayak gitu kadang ya, suka close manual ya kan. Belum kena SL sudah close manual karena kena bisikan tadi ya kan. Ayo kena SL nih, ayo lo kayak gitu kan. Nah, ini kalau kamu nggak close sekarang nanti kena SL lo ya. Jadi logiknya apa? Kalau kena SL dia loss, misalnya di sini risknya adalah $20. Nah, $20. Jadi daripada dia loss $20, dia close aja. Jadi close, dia cuma loss $10. Nah, dia mindsetnya kayak gitu. Nggak apa-apa close, lossnya cuma $10. Padahal apa? Padahal kalau dia nggak close, ya kan dia bisa melihat kenyataan gitu antara profit atau loss. Dan itu kan bisa kita jadikan data. Data apa? Data trading kita, data forward test kita kan, data real trading kita. Ya kan? Kan kita butuh data itu untuk menghitung akurasi, metode segala macam. Kalau nggak kayak gitu kan kita bingung apakah metode ini benar atau salah gitu. Akhirnya apa, dia sudah keluar dari rencana awalnya ya, dia keluar gitu, yang dimana di awal dia merencanakan dia akan mengambil resiko $20. Akhirnya apa, dia malah cut loss tiba-tiba karena takut lossnya cuma $10, dan dia berpikir bahwa $10 ini jauh lebih baik daripada loss $20. Padahal kalau menurut saya salah. Kalau kamu istilahnya itu keluar dari perdagangan, keluar dari posisi hanya karena ketakutan dan berpikir bahwa kamu itu mengurangi resiko, salah. Justru dari awal rencanamu itu kenapa seperti ini gitu loh. Ya harusnya dari awal ya udah rencananya $10 aja. Jangan kayak gini. Kenapa? At the end kalau kamu sudah
terbiasa membuat 2 rencana dalam satu kali perdagangan, rencananya resiko $20 jadi $10, nanti ada satu waktu apa? Kamu nggak bisa nerima rencana awalmu karena kebiasaan itu intervensi di tengah. Nanti ketika kamu kena $20, kamu kesal. Kenapa? Karena udah terbiasa suka intervensi di tengah-tengah. Nah, itu sama saja apa? Sama aja nggak bisa ini berpikir berbasis probabilitas karena nggak ngerti. Ya, Anda punya probabilitas gitu. Ya, dia nggak ngerti. Nah, so probabilitas itu apa maksudnya? Ya, jadi pola pikir probabilitas itu adalah pola pikir yang memahami adanya peluang. Ya, adanya ketidakpastian ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nih, adanya ketidakpastian, adanya kemungkinan, ya, adanya akurasi, ya, ketidakpastian. Jadi di dalam kita trading ya, misalnya 100 kali trading ya, kita 100 kali ya, ada banyak kemungkinan. Misalnya kita punya win rate ya, win rate kita misalnya 40% ya, berarti kan ada kemungkinan kita bisa saja 40 kali itu win ya, dan 60 kali loss misalnya gitu. Nah, tapi ini kan belum tentu terjadi, belum betul-betul terjadi karena ini kan barulah data masa lalu. Saat kita jalanin bisa jadi kita win itu bisa jadi 44 kali atau 38 kali, bisa, nggak masalah, mendekati inilah sekitar itu. Ini kan hanya gambaran, tetapi intinya gini, ada satu hal yang saya pelajari tentang bagaimana keluar dari masalah menjadi trader-trader yang gagal ini, yaitu dengan berpikir probabilitas. Ada triknya, saya kasih tahu triknya. Oke, saya kasih tahu untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke. Jadi di sini ada istilah sebenarnya, itu adalah kita harus bisa yang namanya tuh take advance ya, take advance ya. Jadi kita mengambil yang namanya itu istilahnya itu kesempatan ya dari ketakutan orang lain ya, take advantage of other fears. Jadi mengambil kesempatan ya, atau istilahnya itu dia nyari peluang dari ketakutan orang lain gitu. Apa maksudnya? Begini, kebanyakan trader gagal itu nggak nyampe 100 kali trading, nggak nyampe ya. Padahal kita tahu minimal Anda harus bertahan 100 kali dulu, dan itu nggak bangkrut misalnya kayak gitu ya. Itu kan syarat nggak gitu. Nah, jadi logiknya begini, kita trading 100 kali. Nah, banyak trader itu baru trading berapa kali coba? 20 kali kadang ya, baru trading 20 kali. Baru trading berapa? 30 kali. Ini sudah ngapain? Ini sudah quit. Kenapa mereka quit? Karena mereka melihat hasil yang tidak sebanding ya. Dalam 20 kali mereka mengalami loss 15 kali, mengalami win 5 kali. Dalam 30 kali loss-nya itu jadi 20 kali ya, win-nya 10 kali. Nah, orang-orang seperti ini akan mengalami yang namanya ketakutan ya, dan akhirnya apa? Membuat mereka rata-rata quit. Kalau nggak quit ngapain? Ganti metode ya. Kalau nggak quit ya ganti metode, paling ini ya kan, paling itu yang dilakukan kan ya kan. Kalau dia nggak quit ya ganti metode, cari metode lagi kan. Nah, gitu. Nah, inilah ya fase dimana kita itu masuk mengambil kesempatan. Artinya apa? Kita harusnya melalui proses ini karena kita sudah tahu bahwa banyak orang tidak mampu melewati proses ini ya. That's the point ya, kalau teman-teman paham. Jadi ya, apa yang kita lakukan adalah ya kita berpikir jangka panjang ya. Kalau kita punya target 100 kali trading ya, dan baru 20 kali hasilnya seperti ini, baru 30 hasilnya seperti ini, ya kita lanjutin aja sampai 100 ya. Itu yang namanya take advantage of other fear. Kita mengambil kesempatan dari ketakutan orang lain karena kita tahu pada fase ini ada ribuan trader yang mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka pertama tidak punya ilmu, tidak punya skill, tidak punya keterampilan. Dia melihat hasil tradingnya seperti ini teman-teman, loss ya kan, loss, paling profitnya berapa, 2-3 kali kayak gitu. Dia melihat seperti ini, dia mengkategorikan seperti ini. Dia melihat bahwa oh, loss saya lebih banyak daripada profit saya. Akhirnya apa? Ini mempengaruhi mereka ya.
Ini mempengaruhi mereka ya. Penglihatan seperti ini akan membuat Anda semakin takut. Dan ini yang mempengaruhi mereka. Sedangkan kalau penglihatan kita berbeda. Penglihatan kita jauh, nggak seperti ini. Penglihatan kita ini seperti apa? Nih, saya menggunakan trik ini adalah Law of 20. Ya, jadi hukum 20. Dalam 100 kali trading, kita bagi menjadi 5 kelompok. Kenapa 5 kelompok? Karena setiap kelompok itu isinya 20 kali. 20 kali. Artinya apa? Kalau kita tadi sudah trading 20 kali, anggaplah di sini ya, kita loss, kita loss, kita loss, kita loss, kita profit, kita profit, kita loss, loss, sekian. Nah, kita masih punya apa? Kita masih punya 4 kotak kosong. Masih punya yang ini, masih punya yang ini, masih punya yang ini, masih punya yang ini. Sekarang saya tanya, apakah Anda tahu isi ini akan seperti apa? Apakah isi ini akan sama seperti ini? Ayo. Ingat, ini trading. Ini bukan jualan makanan. Kalau Anda buka catering, iya. Nasi kotak yang satu sama yang lainnya bisa sama. Nasi ayam semua. Tapi ini trading, bro. Trading itu probabilitas. Apakah sama? 20 kali trading yang kita jalanin sampai 20 kali trading yang akan datang, yang ada di masa depan itu akan sama hasilnya? Belum tentu. Dan kita masih punya 4 kotak kosong yang kita jalani baru ini. Ya, yaitu hasilnya apa? 15 kali loss, ya, 5 kali profit. Kita masih punya 4 kosong dan kita belum tahu isinya ini seperti apa. Tetapi kebanyakan orang karena dia terlalu fokus ngelihat ini dan dia akan melihat seperti ini view-nya, tidak seperti ini, dia akan kehilangan yang namanya kemungkinan. Dia tidak punya gambaran jangka panjang. Yang dia tahu, oh ini aku loss-nya banyak ya. Ya udah stop. Apa yang terjadi? Quit. Apa yang terjadi? Mereka gagal. Tumbang itu namanya ya. Itu namanya pejuang tidak siap mati gitu kan. Mau berjuang tapi nggak siap mati, balik lagi nangis ya kan, kayak udah pergi perang gitu kan, udah dikasih senapan itu nggak mau nembak orang, nangis dia gemetar. Nah itu karena dia nggak paham. Kalau kita kalau saya ajarkan seperti ini pada student saya ya, 20 kali tradingmu ya, itu baru terjadi. Masih ada 20 kali lagi, 20 kali lagi, masih panjang. Makanya disitulah kita menggunakan yang namanya batasan resiko. Biar apa? Biar survive. Tujuannya adalah survive. Ternyata kita jalani baru. Ya di sini loss, profit. Ya, profit, loss. Oh, ternyata di sini ya kita punya profit sudah meningkat. Ya, jadi 13 kali loss, ya 7 kali profit. Oh, udah meningkat dikit. Di sini ternyata loss lagi. Ternyata di sini yang meningkat apa? Loss-nya jadi 17 kali ya. 17 kali loss dan 3 kali profit. Baru di sini kita jalani lagi. Ya, ternyata kita profit, kita loss. Ternyata di sini kita punya profit hampir 10 kali dan 10 kali loss. Nah, 10 kali loss, 10 kali profit, meningkat. Kenapa kita meningkat? Jangan tanya, karena tadi setiap ini ingat, kita menggunakan apa tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu adalah impartiality. Nih, kita menggunakan yang namanya impartiality atau sikap netral. Ya. Sikap netral inilah yang membuat kita tetap jalan. Ya, iyalah. Kalau nggak netral kan kita sudah pesimis kan. Yang kita tahu adalah the next 20 trade itu pasti akan loss lagi. Padahal nggak. Kalau kita netral, kita bisa melihat. Ternyata di sini kita trading, kita loss. Kita profit, kita loss. Ternyata di sini kita 14 kali loss, 6 kali profit. Nah, inilah hasil akhir kita. Barulah kita di sini melihat, kita menghitung, kita punya probabilitas. Ya, berapa loss kita? Ya, kita hitung. Ya, kita punya profit 5 tambah 7 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 10 25, 25 tambah 6 31. Ya, jadi kita win sama dengan 31. Berarti sisanya berapa? Loss-nya sama dengan berapa? 69. Ya, berarti kita punya win rate itu sama dengan 31. Sekarang kita tinggal hitung berapa risk reward kita. 31 kali benar ini. Ya, kita kali RR kita misalnya, ya, RR kita berapa?
Misalnya 1/3. Ya, 1/3 itu kali 3. Sama dengan berapa di sini? 93. Berapa tuh? Ya, 31 kali 3 adalah 93. Berarti kita 93. Oke. Kemudian kalau ini tinggal 3R ya. Nah, misalnya kita R-nya apa? 1/4. Ya, ini berapa? Ya, berapa ini? 30 kali 4, 120 berapa tuh? 124. Misalnya, kita kurangkan dengan kita punya loss 69. Kurang 69, ya. Kurang 69. Ya, tinggal kita hitung hasilnya berapa. Ya, 93 kurang 69. Ini hampir apa? 24. Mungkin kalau nggak salah, ya. Kalau saya salah kasih tahu sama tuan ya. Ya, benar nggak tuh 24 ya? Kalau hitungan saya sih benar, mungkin. Ya, 24 jadi 6 tambah 2, 9 tambah 4 ya. 6 tambah 2 8, 8 tambah 4 ya, benar, 13. Nah, ini 124 dikurang 69. Nah, ini udah berapa? Ya, buka kalkulator. Ya. Tinggal hitung. 124 kurang 69. 55. Nih, 55. Kita masih ada surplus 55. Tinggal kita kali. Satu resiko kita berapa? Ya, $20 atau $10. Terserah ya. Atau kita pakai $10 aja misalnya. 10. Berapa ini? 240. Ya, kita masih surplus $240. Yang ini berapa? Ini 550. Nah, itu. Beda kan? Beda. Setelah kita jalani itu baru hasilnya ternyata surplus juga. Padahal kalau kita lihat lossnya banyak. Lossnya lebih banyak. Lossnya lebih banyak. 15 kali, 13 kali, 17 kali, 10 kali, 14 kali. Lossnya banyak banget. Tapi kok hasilnya tetap profit loh itu. Ini yang namanya berpikir berbasis probabilitas. Memang berbeda. Memang berbeda. Namanya juga berbeda gitu. Ya, karena kita punya sikap netral teman-teman. Kita netral. Beda kayak yang ini. Dia ngelihatnya langsung mengkotak-kotakan kayak gini. Dia mindsetnya nggak luas. Akhirnya apa? Dia quit ujung-ujungnya. Karena kena mental ngelihat loss yang banyak. Beda sama mindsetnya saya. Kalau mindsetnya saya kan ngelihatnya jangka panjang. Ini baru 100 kali trade. Gimana kalau 1000 ya tinggal lakukan hal yang sama. Ya, satu kotak berapa? 50 kali, 30 kali ya tinggal dibikin. Tinggal evaluasi pelan-pelan. Artinya apa? Artinya kita harus netral. Gitu loh. Setiap satu grup atau satu kali kloter kita jalanin gitu loh. Kita trading 20 kali, 30 tek. Kita evaluasi. Oh, oke. Kita masih ada berapa kali? Masih banyak. Gitu. Misalnya kita trading dengan modal misalnya 100 juta. Taruh. Kita trading dengan modal 100 juta. Nah, berapa kali 100 juta ini mau kita tradingkan? Ya, kita gunakan resiko berapa? Kalau saya misalnya ketahanan dana itu dibagi, misalnya 100 juta dibagi 200 atau dibagi 300. Biar apa? Biar kuat. Kalau dibagi 200 berarti resiko kita sekitar 500.000 atau $50 anggaplah. Kalau yang pakai rate 10.000 anggaplah. Nah, kalau yang pakai 300 berarti resikonya $30. Nah, kayak gitu atau 300.000. Anggaplah kayak gitu. Ya kan? Kan simpel aja kan? Berarti kita loss sampai 300 kali baru bangkrut. Gitu loh. Ya, jadi tinggal hitung aja gitu. 300.000, nih 300.000 ya dikali 300. Nah, itu hasilnya 90. Berarti kita tuh baru istilahnya tuh apa? 90 juta itu. Baru 300 kali loss semua itu baru 90 juta hilang. Ya, itu kalau 300 kali loss semua kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya kan? Itu kalau loss semua ya itu ada kesalahan itu. Itu ngawur banget itu. Ya kan? Ya, akhirnya kita jalanin kan 200 kali. Nah, kamu mau reviewnya berapa? Per 20 kali, per 30 kali. Tinggal bikin, ya kan? Tinggal bikin. Bikin, ya kan? Bikin lagi. Tinggal di review. Ya kan? Kalau 20 kali berarti ada 10 kotak. Lah kalau baru jalanin 2 kotak, baru jalanin, kan masih banyak yang belum dijalanin. Ya kan? Nah, masih banyak nih. Ya, kita baru jalanin berapa? Mungkin 40 kali trading. Ya, di sini baru 40 kali trade. 40 kali. Masih banyak yang belum kita jalanin. Ya, dan kita sudah takut karena kita melihat oh di sini loss-nya 30 kali loss, ya baru 10 kali itu profit. Ya, kita sudah merasa bahwa oh ini kurang bagus. Padahal kita belum selesai, kita belum jalanin apa ya, secara jangka panjang. Makanya dalam teori probabilitas ada yang kita sebut yang namanya curve fitting. Curve fitting, jadi ada istilah curve fitting. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah backtest ada istilah namanya curve fitting. Curve fitting itu istilahnya pada saat kita backtest ya, kondisi market saat itu memang lagi bagus.
lagi bagus aja. Ya, tapi pada saat kita real trading, ya, ternyata marketnya lagi jelek ya. Misalnya, ya, nih, saat Anda backtest marketnya seperti ini. Nah, kemudian saat Anda real trade, nah, saat Anda backtest, ini marketnya. Ya, dan saat Anda real trade, seperti ini marketnya. Ya, saat Anda backtest, ya, kondisinya lagi trending. Nah, ini lagi trending. Dan saat Anda lagi real trading, dia malah ranging. Nah, kan beda. Itu namanya curve fitting. Ketika Anda menggunakan metode Anda yang sama, saat lagi marketnya berbeda atau lagi kondisinya bagus, kan hasil probabilitasnya naik. Ada yang sampai 80%, 70%. Tapi pada saat kita real trading, apa hasilnya? Kadang probabilitasnya nggak nyampe 50%, 35%, 40%, kayak gitu. Ya, karena apa? Curve fitting tadi. Nah, makanya jangan heran ketika Anda jalanin, ya, kok loss-nya banyak segala macam. Bisa jadi curve fitting, nggak ada yang tahu. Ya, bukan metode yang salah, teman-teman. Ternyata Anda jalanin, ya, jalanin, tiba-tiba setelah beberapa bulan marketnya berubah. Jadi trending lagi. Oh, kencang lagi. Oh, turun. Akhirnya apa? Anda di sini profit banyak. Kenapa? Karena metode Anda sesuai kan? Karena apa? Kebetulan marketnya sudah trending lagi gitu. Arahnya udah jelas gitu. Nah, itu kadang. Nah, makanya dalam trading, itulah fungsi kita memahami yang namanya probabilitas. Fungsi kita mengatur resiko. Biar apa? Biar kita bisa survive. Kalau kita nggak survive, kita nggak bisa melewati badai-badai loss. Ya, dan kita nggak punya sikap netral. Yang ada apa? Takut. Makanya kan prinsip dari berpikir probabilitas itu kan adalah kita memanfaatkan, ya, other fears, ketakutan orang lain. Ketakutan orang lain kita malah manfaatkan. Mereka exit, malah kita makin lanjutin gitu. Karena apa? Karena kita tahu gitu loh. Ya, apa yang mereka lihat itu bukanlah kenyataan, itu hanyalah ilusi kayak gitu. Nah, ini adalah ilusi gitu. Nah, yang saya bahas itu. Nah, ini kalau saya jelaskan, saya bahas di workshop, di webinar. Orang itu tidak menarik, orang itu tidak tertarik, orang itu tidak paham. Tetapi setelah 6 bulan, setahun dia jalanin, tradingnya macet, dia nonton video seperti ini, baru dia ngerti. Oh, ini ternyata yang buat saya gagal. Oh, ini yang buat saya itu ternyata tidak pernah berkembang. Oh, ini yang buat saya itu salah. Oh, ini yang membuat saya itu sering loss banyak-banyak misalnya. Ya, mereka sadar itu ketika mereka udah butuh. Nah, makanya itu ada prinsip kan. Jualan makanan itu ke orang yang lapar, jangan ke yang nggak lapar. Susah gitu. Tapi kalau orang yang sudah lapar itu, kita jual apa aja, dia makan. Nah, itu logik. Nah, itulah ya, bagaimana mengembangkan pola pikir berbasis probabilitas. Pahami basicnya. Ya, pahami basicnya. Ya, bahwa pikiran kita itu, ya, basicnya itu adalah ketakutan. Pasti sensitif sama yang namanya takut. Ya, kita lihat loss, ya, baru kita trading, kita lihat loss kita sudah banyak daripada profit kita. Takutlah, jelas. Ya kan, kita loss 10 kali. Nah, 10 kali loss, profitnya baru 3 kali. Siapa yang nggak takut ya kan? Udah pesimis lah. Ya kan, 10 kali lossnya, profitnya baru 3 kali ya kan. Misalnya kayak gitu. Nah, itu. Ya, itu karena fear base memang rasa takut kan di situ munculnya. Makanya kita butuh yang namanya impartiality atau sikap netral. Nah, yang seperti ini Anda tidak akan dapat itu di tekotek orang yang live itu nggak ada. Mereka tidak mengerti ini. Ini hanyalah orang-orang yang memang sudah belajar state of mind. Orang-orang yang sudah belajar kondisi pikiran. Orang-orang yang sudah mengerti yang namanya psikologi trading. Orang-orang yang udah banyak baca buku psikologi trading. Ya, saya membaca buku psikologi trading itu lebih dari belasan. Ya, kalau orang-orang yang hanya jualan sinyal, VIP segala macam, nggak tahu dia beginian, nggak tahu, dia nggak tahu. Ya, nggak ngerti mereka. Ya, yang mereka ngerti apa? Ya udah bikin tren, bikin pamer-pamer biar orang tertarik, orang join. Ya, tapi nggak ada ilmunya, omong kosong semua. Ya, makanya orang-orang yang datang belajar itu curhat. Saya bilang, omong kosong kalian curhat. Udah, kalian serius, kalian nggak akan curhat lagi, saya bilang. Kenapa? Karena orang curhat-curhat itu kan pertama itu dia menyesal gitu. Nah, penyesalan itu kan selalu datangnya terlambat. Itu adalah suatu bukti. Ujung-ujungnya apa? Tobat juga kan. Nah, daripada Anda tobat di depan nanti, maksudnya tobat di akhir nanti ya. Sudah habis, modal sudah bangkrut banyak. Kenapa nggak tobatnya di depan? Kenapa nggak tobat lebih awal? Gitu loh. Kenapa tobat pada saat kita sudah hancur-hancuran? Nah, ini kadang orang ini lucu gitu. Iya kan, ibarat kata ngebut-ngebutan di jalan sudah cium aspal sudah, itu kaki sudah patah itu berapa biji, baru tobat, aku nggak mau ngebut-ngebutan lagi kayak gitu. Kenapa dari awal itu nggak sadar? Misalnya kayak gitu. Nah, itu sering sekali saya omelin gitu. Kenapa? Karena saya kasihannya itu tadi, jangan Anda bertobat ketika Anda sudah sakit parah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah sakit parah, sudah bangkrut, sudah banyak modal yang habis, sudah banyak margin call, itu telat. Kenapa? Karena Anda butuh waktu nanti recovery lagi bertahun-tahun, baru balik
Nggak ada recovery sebulan. Recovery sebulan apa? Omong kosong ini. Ada orang datang recovery sebulan apa? Nggak bisa. Recovery itu bertahun-tahun. Mana ada sebulan? Anda loss 100 juta, pengennya 1 bulan langsung balik. Gimana caranya? Ya kan? Ya, kecuali Anda punya duit 10 M bisa. Ya kan? Yang ini Anda ingin ngembalikin loss yang sudah banyak dengan waktu yang sangat singkat. Itu kan hal yang paling konyol. Ya kan? Hal paling konyol itu yang sering saya lihat itu kan. Hal paling konyol itu. Makanya orang-orang seperti itu kadang yang nggak saya terima menjadi standar. Kenapa? Karena ribet itu, pemikirannya masih susah gitu loh ya. Dan ingat bahwa even really great traders itu smell the fears. Jadi sekalipun Anda profesional trader, bahkan saya sendiri ya, itu mencium ketakutan, tapi kita cuma cium. I know the fears ya. Saya tahu ketakutan itu ada, tetapi saya tidak mengkonsumsinya ya. Makanya kita harus memiliki apa? Intuisi. Nah, kita harus punya intuisi untuk melihat pasar dan mengetahui di mana area jebakan itu berada gitu. Di mana, di waktu kapan, di area mana, di level mana, segala macam ya. Jangan sampai Anda kena yang namanya internal dialog ini ya. Nah, ketika Anda lagi trading, nah, biasanya kayak gitu tuh ya kan. Ini nih enggak, jadi misalnya internal dialog ini munculnya kapan saja ya. Sebelum entry muncul, ayo lo, ini mau naik lo, mau breakout lo, entry ya. Akhirnya apa? Anda pasang entry, padahal kan belum dikasih sistem, belum dikasih SOP, belum dikasih sinyal kan. Nah itu tidak sesuai dengan sistem, tapi Anda paksa masuk karena apa? Internal dialog ya kan. Anda dikasih takut, Anda dibilang gitu, ayo lo, ya kan, ayo lo, mau breakout nih. Nah ya kan, goal mau breakout nih, goal mau reversal, ayo. Goal double bottom nih ya, goal mau naik, mau turun ya kan. Ayo lo. Akhirnya apa? Ada FOMO. Anda masuk, ternyata gagal, loss lagi. Akhirnya apa? Balik arah ya kan. Nah, terus ngelihat market balik arah, pullback ya kan, area sini misalnya. Ayo lo, apa? Oh ini mau reversal, nah, ya kan? Mau reversal nih, sudah apa? Sudah segala macam itu disebutin itu kan, alasan-alasannya dibikin-bikin. Akhirnya apa? Entry sell. Ujung-ujungnya apa? Turun, dia naik lagi. Nah, itu sering sekali terjadi kayak gitu kan. Nah, itu internal dialog itu. Ya, kondisi di mana kita punya belief, ya kita punya kepercayaan itu menguji kita sebenarnya gitu loh. Dia memberikan rasa takut sebagai pengujian, tapi nggak harus kita ikutin kayak gitu. Dan kembali lagi, jangan melihat trading itu ya seperti ini. Ketika Anda hanya melihat hitung loss dan hitung profit, nggak bisa kayak gitu ya. Makanya harus paham yang namanya ini take advantage of other fear. Jadi mencari kesempatan atau memanfaatkan ketakutan orang lain gitu. Nah itulah yang namanya belajar gitu. Kalau kita belajar, kita memahami teori-teori seperti ini ya, teori psikologi. Ini jangan dianggap remeh loh. Kenapa? Karena ini udah bertahun-tahun diciptakan orang, ditemukan, diajarkan teorinya, dan dipakai oleh banyak trader yang berhasil. Bahkan saya sendiri menggunakan teori ini, menggunakan prinsip ini, yaitu cara melihat perspektif, ya kan? Nah, jadi jangan dianggap remeh. Anda itu selalu memuja-muja metode. Padahal metode punya probabilitas, dan probabilitas itu bisa jadi curve fitting. Ya, Anda ikut mentor di sana bilang probabilitas saya 90%, 80%. Itu bisa jadi curve fitting. Saat dia menguji, memang market itu lagi tren yang bagus. Ya, lagi dalam kondisi tren yang bagus. Ternyata pas Anda coba, ternyata kacau. Nah, itu. Jadi jangan memuja-muja metode. Metode itu apa? Hanyalah alat, hanyalah cara. Kembali lagi, Anda pasti mengalami hambatan. Dan buktinya pasti banyak loss-nya daripada win-nya. Dan bagaimana caranya kok kita masih bisa surplus di akhir? Ya itu. Itulah. Ya, ini baru risk reward-nya 1/3, 1/4. Saya sekali trading itu bisa 1/10. Ya, minimal 1/5, 1/7. Ya, gitu misalnya. Beda. Tapi loss saya banyak juga gitu loh. Ya kan? Loss saya banyak juga, makanya saya punya akurasi misalnya. Tahun lalu saya posting di Facebook saya itu di bawah 50%. Hanya berapa? 40 sekian gitu. Ya, kecil saya punya win rate. Tapi risk reward saya sudah sesuai gitu. Ya, jadi saya tidak sama sekali itu tidak pernah mencari win rate sampai puluhan persen mendekati 100. Nggak ada. Karena saya percaya bahwa adanya curve fitting ini terjadi dan ya hambatan itu pasti muncul. Makanya saya mengembangkan pikiran atau sikap ya atau pola pikir yang nih berbasis apa? Probabilitas. Nih, berbasis probabilitas. Ini kuncinya. Ya, nih, berbasis probabilitas. Nih. Ini tujuannya. Ya. Karena saya tahu trading itu ada apa nih? Ada yang namanya kemungkinan, ada yang namanya peluang, akurasi, ketidakpastian, ada semua itu muncul. Ya, hal-hal seperti itu. Dan kita udah belajar kemarin bahwa yang namanya ini, segala macam ini adalah aturan. Ya kan? Kan bunyi hukumnya adalah apa kemarin? Uncertainty, ya kan?
Uncertainty is the rule, ya kan? Ketidakpastian adalah aturan. Artinya apa? Ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Jadi seperti manusia itu bernapas, nggak bisa dihilangkan. Manusia nggak bernapas ya mati, sama kayak trading. Trading kalau nggak loss ya bukan trading. Kan gitu logiknya, iya kan? Nah, kalau trading itu profit terus ya nggak mungkin. Trading pasti ada loss, gitu. Ya, nah itu karena itu adalah sistem. Namanya juga probabilitas, bisa rugi, bisa benar, bisa salah, bisa rugi, bisa untung, kayak gitu. Makanya ya, itu namanya probability mindset. Jadi mindset ya yang berbasis probabilitas, berbasis kemungkinan, berbasis ketidakpastian, berbasis peluang, gitu. Yang kita sebut yang namanya probabilitas, gitu. Kemungkinan, gitu. Oke, itu teman-teman ya pembahasan tentang bagaimana mengembangkan pola pikir. Saya sudah jelaskan tadi analoginya, perspektifnya. Saya harap Anda kalau nonton video ini dengan baik, catat ya, ambil buku Anda, Anda catat. Jangan malas, biar Anda baca ulang lagi saat Anda makan siang, Anda makan malam, Anda makan sore, ngopi sama teman, ngobrol di kafe sambil baca, belajar. Masukin pikir ilmu-ilmu itu ke pikiran. Jangan yang ditonton itu orang live kotek terus dari pagi sampai malam, nggak jelas. Orang nonton live trading, apa hasilnya coba? Nggak ada. Ya, Anda nggak bisa grow. Ya, Anda gunakan waktu Anda untuk belajar, baca buku, grow, ya, upgrade mental Anda, upgrade ilmu pengetahuan Anda, sikap Anda, psikologi Anda. Itu yang bikin Anda bisa menjadi trader konsisten. Bukan nontonin orang live trading terus. Ya, live trading itu apa sih gunanya kan? Live trading itu apa? Kalau saya bilang itu apa? Cuman ngasih lihat kita tuh apa kebodohan aja, ya kan? Sudah floating, ditahan, ngomong di live-nya, ya kan? Saya yakin ini masih turun, yakin masih turun. Yakin apa? Udah salah gitu. Nah, itu kan live trading itu kan hanya orang yang memamerkan kebodohannya aja gitu. Seakan-akan dia pro padahal sebenarnya dia nggak tahu apa-apa gitu. Dan itu apa? Nggak ada gunanya. Saya nggak pernah ngelihat Warren Buffett itu live trading. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu ngapain live trading gitu. Mending saya berikan edukasi daripada saya live trading kan. Mending saya nulis buku, orang baca buku saya, dia ngerti bagaimana cara saya berinvestasi kayak gitu. Ya, ingat, hal-hal yang tidak ada gunanya untuk Anda hilangkan, pergi, buang, gak usah dilakukan terus karena gak guna teman-teman. Percayalah, ya, Anda itu harus punya waktu untuk mengupgrade diri Anda sendiri. Ya, jangan ngurusin orang terus. Sayang waktu ya, gitu ya. Jadi saya harap teman-teman semakin hebat, semakin pintar, semakin cerdas, semakin konsisten. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Ya, sehat selalu, bye-bye.